Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi maksud kedatangan saya di sini, Ustaz, ingin bertanya-tanya nih seputar bagaimana Ustaz itu selama berapa tahun di sini, Ustaz? Kalau di masjid ini 13 tahun, tapi sebelumnya di sana mungkin kalau berarti di RT 28 ini berarti sudah sekitar mungkin 17-an tahun ada. 17 tahun. Udah lama juga ya, Ustaz, 17 tahun. Nah, bagaimana yang awalnya Ustaz yang sebelum di sini melihat datang ke sini melihat kondisi masyarakat sekitaran masjid dalam aktivitasnya di masjid ini gitu, Ustaz. Gimana kesan pertama Ustaz kita waktu datang ke sini? Jadi kesan pertama datang ke sini ya jelas kaget. Kaget betul karena dulu tuh ya, bisa berempat bisa berlima itu udah hebat. Itu pun dulu dengan orang-orang tua. Ya, mungkin sekarang ini sudah orang yang ada semuanya. Orang yang ada semuanya. Jadi itulah dulu temannya itu dengan orang-orang tua ya, dari duhur asar, telah duhur asar sama bisa ya. Kadang subuh masih ada orang masih main ke subuh. Nah, mungkin yang 3 waktu itu yang sangat miris hingga terkadang pingin lari keluar kadang itu sholatnya malah keluar karena di sini merasa nggak ada kawan, nggak ada ini, jadi kadang sholatnya dari masjid yang di sana yang kami. Tapi lama-lama kalau kayak gini terus kayaknya nggak akan berubah. Akhirnya mencoba menetap sini. Nah, kemudian tuh langkah apa nih yang Ustadz coba untuk merubah sedikit demi sedikit masyarakatnya gitu, untuk kembali lagi nih ke masjid gitu. Jadi ya mungkin secara pribadi juga melihat kemampuan pribadi. Kalau untuk mengajak orang yang lebih tua, dan saya mungkin juga kemampuan saya ini terbatas. Jadi bagaimana saya mencoba membangun dari, bisa dikatakan bisa membangun dari nol gitu ya. Maka saya mencoba minta izin ke pengurus masjid untuk ya jadi ngajak ngaji. Harapannya memang dari yang diajari lah nanti akan menjadi generasi penerus yang mampu mengisi dan memakmurkan masjid ini gitu. Sebenarnya maaf nih ya, ngobrol-ngobrol tapi lupa nanya nama Ustaz gitu. Jadi kenalkan, nama saya Adil Lutfi Fadilah dan di sini ada Ustaz namanya Ustaz. Ya, nah saya Jarod Suraji bersama Ustaz Jarod Suraji, yang mana beliau ini adalah Ustaz di masjid ini dan juga pengajar, guru ngaji gitu. Guru ngaji saya juga termasuk di sini. Ternyata sudah 17 tahun lamanya berada di sekitar. Nah, ketika itu Ustaz mulai dari nol gitu. Nah, itu mulainya dengan apa gitu maksudnya? Ya saya pertama dulu adalah ngajar ngaji, yaitu anaknya ketua masjid. Anaknya ketua masjid, harapannya karena inilah keluarganya pengurus masjid, ketua masjid gitu ya. Jadi harapannya bisa menjadi generasi penerus gitu. Karena memang sudah ada terah dari bapaknya sudah ketua masjid, terus anaknya juga enggak gitu kan. Dan harapannya dengan begitu teman juga dapat dukungan ketika ya, anaknya kita ajarin ya, bapaknya nggak dukung, pasti dukungannya ya. Dengan dukungan itu akhirnya menyebar yang awalnya saya ngaji cuma 2 orang yang ngaji, ya lama-lama bisa bertambah. Sampai sebanyak sekarang ya. Alhamdulillah. Selain mengajar ngaji, Ustaz melakukan apa lagi gitu? Langkah-langkah apa lagi gitu? Iya. Beberapa langkah yang pernah dicoba ya, dan ya kalau dikatakan gagal mungkin juga enggak, namun kalau sesuai dengan harapan mungkin juga belum gitu ya. Tapi misalnya pernah beberapa kali membentuk kelompok remaja masjid ya, misalnya pengajian remaja masjid gitu ya. Dulu yang awalnya memang ngaji sudah mulai
dewasa kita bentuk, kita kelompokin gitu. Ya, dan itu ya, berjalannya nggak bisa, belum bisa istiqomah terus gitu ya, palingan 1-2 tahun bubar gitu. Itu memang agak menjadi kendala mungkin ya. Kemudian kalau semakin di sini nih, untuk pengurus masjidnya, apakah semakin mengalami perkembangan atau masih sama seperti dahulu gitu, Ustaz? Untuk pengurus, manajemen pengurus masjidnya. Ya. Kalau manajemen masjid kayaknya masih monoton tadi kayak gitulah ya. Belum ada perkembangan yang signifikan dan belum ya, dukungan penuh untuk pengembangan terutama kepada remaja ini, kalau saya sangat kurang. Makanya terkadang saya itu berpikir begini terhadap pengurus masjid ya. Jadi kayak orang yang melihara ayam, dia mau telurnya tapi nggak mau ngasih pakannya. Dan itu kenapa saya bisa bilang begitu, karena begini, setiap ada momen berarti saya itu dimintain tolong oleh pengurus untuk menggerakkan remaja, entah secara Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya, terutama ada Jumat, bila Jumat, ya, salah satunya juga bila muadzin ketika Ramadan, itu semuanya diminta dari pengurus masjid, dari remaja. Namun saya sekali lagi untuk support pengembangan itu hampir nggak ada. Berarti masih dari dahulu sampai sekarang masih itu kendalanya ya? Iya. Pemberian dana gitu. Iya. Karena beberapa kali yang ngobrol, bahkan di forum, di rapat gitu ya, untuk mengalokasikan dana khusus untuk pengembangan baik kemampuan maupun ya apapun itu untuk remaja, memang masih beberapa pengurus memang masih sangat berat gitu, untuk mengeluarkannya, karena memang pemahaman pengurus masjid tentang infak yang di masjid itu kayaknya hanya digunakan untuk pembangunan fisik gitu ya. Untuk pembangunan fisik ini jarang diperhatikan. Makanya saya juga sering bilang, jangan sampai kita bangun kandangnya tapi isinya nggak ada. Ini yang nanti akan menjadi bumerang untuk kita gitu. Kalau kandangnya bagus, isinya nggak ada, akhirnya terbebani dengan biaya ya, karena ketika bangunan semakin bagus pasti perawatan juga semakin banyak. Nah kemudian ketika Ustaz bilang tadi yang waktu salat zuhurnya 4, asarnya cuma 4-5 orang sama isanya. Nah kemudian bagaimana dengan sekarang tuh udah mengalami perubahan yang jauh ya Ustaz? Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya, perubahan bisa dikatakan luar biasa, jauh ya, atas izin Allah. Ya, sekarang hampir untuk waktu-waktu sibuk saja kan, duhur, asar itu ya satu soft gitu ya, dan subuh itu juga hampir bisa dipastikan satu soft bahkan lebih gitu. Kalau untuk maghrib, isya, itu alhamdulillah juga ya sangat luar biasa ya, apalagi ditambah dengan kegiatan ngaji di masjid ini juga menambah jamaah, karena kadang selain anaknya ngaji, orang tuanya ikut ngantar, biasanya ikut sholat juga. Ini yang juga menambah jamaah hari ini. Selain tadi yang Ustaz langkah ngajar ngaji, terus membentuk remajanya, organisasi remaja, mungkin pasti ada langkah yang lebih efisien atau lebih ngena lagi kepada masyarakat itu. Bagaimana mereka bisa datang kembali ke masjid. Mungkin ada gitu Ustaz. Iya, mungkin saat ini memang kedekatan emosional itu sangat luar biasa sebenarnya. Namun juga mungkin merasa diri ini sibuk terkadang itu enggak kurang terjadwal ya, sehingga jadi sebenarnya paling efektif adalah pendekatan personal ya. Saya beberapa kali pendekatan personal orang-orang yang sudah
ini beberapa kali berinteraksi kayaknya sudah sejalan dengan pemikiran kita, itu kita datangi ke rumahnya, kita ngobrol, kita sharing gitu ya. Nah, akhirnya ya, mereka juga sebenarnya ketika kita ajak ngobrol, sudah mereka ada menyerap nyaman, itu mereka mau untuk ke masjid gitu ya. Mungkin bisa sama-sama kita saksikan hari ini jamaah kita hari ini gitu ya. Berarti emang perlu adanya komunikasi gitu ya, komunikasi personal. Dan itu lebih mengena, personal itu lebih mengena ya. Karena terkadang sebenarnya di masyarakat itu ya, sebenarnya mereka ada beberapa pemahaman atau pikiran atau ide, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, dan mereka sebenarnya ingin menyampaikan untuk perkembangan masjid ini gitu ya. Makanya ketika kita datang itu merasa mereka itu ada tempat untuk menyampaikan aspirasi tentang pembangunan masjid, tentang perkembangan masjid, tentang kemajuan masjid. Nah, akhirnya mereka merasa aspirasinya diterima gitu ya, walaupun pelajarannya nggak tahu gitu ya, masih jauh gitu ya, tapi minimalkan aspirasinya kita terima, saran mereka kita terima, dan itu ya, akhirnya membuat mereka atau masyarakat itu ya tadi ya, sedikit-sedikit itu udah mulai ya, hadir ke masjid. Nah, kemudian kalau masuk ke remaja ini Ustaz, nah apakah sekarang ini Ustaz, remaja itu lebih diperhatikan, maksudnya dalam maksudnya itu masuk bagian daripada masjid kan? Kalau misalnya tadi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja itu terkadang kurang disupport sama ini pengurus masjid. Nah, apakah untuk sekarang ini remaja itu sudah diterima untuk menjadi bagian dari masjid, seperti udah boleh ikut menjadi bilal atau imam dalam sholat gitu atau gimana? Ya, alhamdulillah sebenarnya kalau dari segi penerimaan pengurus masjid sangat terbuka ya, bahkan saya sendiri sudah mengusulkan beberapa nama kemarin ya untuk menjadi imam, dan bahkan sebenarnya pengurus masjid dan bahkan sudah terjadwal, namun terkendala ya, remajanya ini kurang pede sehingga mundur dengan pelan ya. Awalnya masih pas jadwalnya masih hadir untuk jadi imam, salat fardu gitu ya, salat fardu ya, awal-awal masih kan kemudian pada jadwalin ya, misalnya hari ini siapa gitu, sempat hadir, namun lama-lama nggak tahu menghilang, dan akhirnya terkadang hadir dari ke masjid pun cuma sekedar jadi makmum. Itu sebenarnya dari pengurus masjid kalau untuk penerimaan sebenarnya udah oke ya, ada perkembangan yang sangat luar biasa untuk akhir-akhir ini dibandingkan awal. Dulu di awal itu mau adzan aja itu susah, baru sekedar mau adzan ditanyain lah ini. Kalau sekarang ibaratnya nggak ada orang yang ini, malah justru bahkan diserahkan untuk ini ya, untuk remaja, untuk kegiatan sebenarnya sangat bagus juga. Berarti malah ke remajanya yang ini sulit, nggak percaya diri memban itu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan remaja ini, apakah ada perkembangan juga Ustaz di sini dari dahulu sampai sekarang? Ya, kalau perkembangannya ada ya, namun juga ya, juga turunnya juga ada ya, perkembangannya ada, namun di sisi lain ada perkembangan, namun di sisi lain juga ada yang berkurang. Jadi yang ya, kalau ya untuk kegiatan memang kalau remaja sini, namun kalau dibandingkan dengan sekitaran itu, kalau pengurus masjid sekitaran sini itu masih mengatakan masjid sini adalah masjid yang paling hidup untuk kegiatan remaja. Tapi yang saya tahu juga di sekitar sini tuh kan ada sebuah namanya kelompok atau ini untuk hadroh atau kompangan gitu. Nah, apakah mereka ini yang menghidupkan hadroh dan kompangan ini juga ikut juga itu meramaikan, menghidupkan masjid itu? Ya,
alhamdulillah dengan adanya Hadroh Kompangan itu ya, sedikit banyaknya mereka juga menghidupkan masjid, ya, menghidupkan masjid. Namun ini juga menjadi PR bagi kita, tantangan bagi kita. Terkadang saya sering ya, beberapa kali ngobrol dengan ya, para remaja pemain Hadroh dan Kompangan gitu ya. Kita itu yang dibaca selawat, namun terkadang kita masih enteng, dengan entengnya nggak sholat gitu. Ini juga masih menjadi tantangan bagi kita. Namun paling nggak mereka sudah ya, hadir latihan di masjid. Terkadang ini adalah sebuah menjadi titik awal tersendiri kebangkitan ini remaja itu sendiri. Karena kalau sudah membiasakan diri hadir di masjid, itu mereka di masjid itu bukan sesuatu yang asing. Maka harapannya ketika mereka sering keluar masuk masjid dan menganggap masjid itu bukan tempat asing, maka kedepannya ini masih bisa kita arahkan remaja-remaja itu untuk semua kegiatan di masjid. Mudah-mudahan sholatnya juga bisa istiqomah di masjid gitu. Maka memang saya sering menyaranin jangan sampai kita main hadroh, main Kompangan, namun dengan entengnya itu meninggalkan sholat. Bagaimana pendekatan Ustaz kepada remaja-remaja yang seperti tadi yang Ustaz bilang, pendekatannya bagaimana Ustaz mengajak mereka gitu untuk datang ini? Ya, jadi remaja ini unik ya, unik. Jadi kalau mereka ditekan pasti mereka lari. Ya. Jadi maka komunikasi ini sangat penting. Ya. Jadi biar merasa mereka tidak kita tekan, karena jiwanya remaja ya. Namun kita maklumi jiwanya remaja, memang masih remaja ya, pengennya masih bebas, pengennya masih ini. Namun bagaimana kita kemas kebebasan mereka ya, itu dengan sebuah kebaikan gitu ya. Nah, jadi pendekatan kita itu juga tidak kaku gitu ya. Makanya ketika kita mendekatkan kegiatan apa gitu ya, maka kita ada batasan yang mana yang boleh dan mana yang enggak. Nah, jadi karena remaja ini pola pikirnya juga sudah berkembang, sudah luar biasa majunya ya, pesatnya, apalagi dengan sekarang teknologi yang luar biasa gitu ya. Nah, maka ini perlu kita itu sebagai pendamping itu juga harus ada kalanya tertarik ulur gitu ya. Nah, ada kalanya memang di bidang-bidang tertentu boleh kita berikan kelonggaran, namun di bidang tertentu enggak gitu ya. Bahkan saya sendiri gitu ya beberapa kali mendatangin rumahnya remaja yang misalnya apalagi masih usia sekolah ya, baik SMA, SMP ya, itu yang ketahuan merokok ya. Itu saya datang langsung ke rumahnya, ngobrol dengan orang tuanya ya. Itu bagaimana harapannya apa, takutnya kalau dibiarin ini masih pada usia sekolah, nah ini yang sangat riskan, nanti takutnya kan terjerumus ke narkoba dan sebagainya. Makanya saya terkadang ada orang mengatakan soal rokok bu keras kayak gitu ya. Nah, karena saya berpikirnya agak panjang gitu ya, berpikirnya panjang. Karena mungkin awalnya dari rokok, nanti kalau sudah terjerumus ke narkoba dan sebagainya itu kita akan sulit mengendalikannya. Ya, mumpung masih tahap-tahap awal, maka kita mencoba hadir ke rumahnya, berdiskusi dengan orang tuanya, berdiskusi dengan anaknya tersebut gitu ya, bersama keluarganya sih sebenarnya apa yang membuat kok bisa seperti ini itu apa gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa orang tuh ya nggak tahu sudah berhenti total atau minimal di rumahnya sekarang sudah nggak lagi ya. Orang tuanya juga dulunya di rumah itu udah hal biasa, tapi sejak itu nggak lagi. Tapi kalau di luaran juga nggak tahu ya, misalnya di luar pengawasan orang tua, di luar pengawasan kita itu nggak tahu. Kemudian kalau dari ini pengembangan masyarakatnya Ustaz, untuk kayak asupan rohaninya itu, nah Ustaz sendiri mengadakan langkah-langkah apa ini untuk pengembangan bagaimana ibadah masyarakat di sini itu lebih baik lagi, kemudian ya seperti itu Ustaz. Ya, saya beberapa kali juga mengadakan coba terutama untuk bapak-bapak
kelompok atau sekitar beranggotakan yang awalnya cuma beberapa orang bisa naik dan bahkan mungkin yang hari ini itu sebagian bisa menjadi imam di tengah-tengah kita. Itu juga itu adalah langkah-langkah dari tahapan tadi ya. Dari tahapan itu sehingga ada sekarang beberapa orang bisa diterima untuk menjadi imam di masjid ini. Yang awalnya mungkin belum. Kalau tadi kalangan ibu-ibu, jadi ibu-ibu ini agak, kalau menurut saya pribadi, terutama di RT sini itu juga lebih unik dibandingkan remaja. Ya, jadi kalau ngumpul, kalau kajian, ya, itu seneng gitu ya. Sebenarnya seneng, ibu-ibu tuh seneng dengan pengajian. Namun pengajian-pengajian yang sangat umum gitu ya, pengajian-pengajian umum, ibaratnya nggak terstruktur gitu. Mau kemana arahnya tuh nggak ada, karena hari ini yang ngisi siapa, besok pengennya ganti orang lagi, jadi nggak bisa, nggak nyampe target itu nggak bisa. Nah, ini sebenarnya kelemahan di ibu-ibu di RTS ini, kita kelemahannya di situ. Sering adakan pengajian, namun karena ganti terus, nggak pernah satu. Kalau misalnya satu atau dua orang atau tiga orang atau empat orang mungkin masih kena, ya masih bisa, materinya itu masih berurutan. Sering ganti, katanya dari suasana yang berbeda, akhirnya ya tadi nggak kena, tujuannya itu nggak sampai. Itu yang mungkin yang agak sulitan masuk di ibu-ibu gitu ya. Mungkin segini aja Ustaz yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Soalnya kan ketika saya juga datang ke sini juga melihat sudah ramai itu Ustaz, maksudnya pasti kan awalnya dari sebelumnya ada proses yang panjang untuk menciptakan atau membuat masyarakatnya kembali lagi ini ke masjid gitu Ustaz kan. Nah, makanya dari itu saya ingin bertanya-tanya gitu tadi seputar bagaimana sih langkah Ustaz gitu dalam mengajak masyarakat dan remajanya gitu untuk datang lagi ini ke masjid, untuk meramaikan ke masjid kembali gitu. Ya. Mungkin itu aja sih. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Jadi mungkin ya, langkah yang mungkin saya anggap agak berhasil ya, dengan pembinaan bapak-bapak muda ya, bapak-bapak muda ini agak berhasil, dan ini kita buktikan dengan kita serahin amanah, yaitu untuk mengelola kurban ya. Mengelola kurban, jadi dari kita untuk yang mengelola kurban adalah bapak-bapak muda. Bapak muda ini sudah setelah kita bina, menyamakan pemikiran ya, kita duduk bareng menyamakan persepsi bagaimana tentang kemajuan untuk masjid ini, salah satunya melalui kurban ya. Alhamdulillah sudah 2 tahun berjalan, ini adalah tahun yang ketiga ya. Adalah tahun yang ketiga, itu kita buka, kita awalnya juga setiap kita mendatangi seluruh rumah yang ada di RT 28, jadi tidak ada yang ketinggalan, semua rumah kita datangi, kita kasih brosur tentang keutamaan berkurban, tentang ancaman bagi orang-orang yang mampu yang nggak berkurban, dan kita diskusi dan kita tawarkan program. Boleh nabung, boleh tabungan mingguan, boleh tabungan bulanan, ataupun cicilan semampunya. Misalnya mampunya 2 tahun mau kurban sekali, nggak apa-apa, kita terima. Pokoknya intinya harapannya per keluarga itu ada tabungan kurban, dan itu alhamdulillah bisa berjalan. Dan alhamdulillah tahun pertama kita naik ya, dari sebelumnya, dari pengurus sebelumnya kita maksimal itu, kalau kurban sapi itu paling maksimal itu 3 ya. Pas kurban tahun pertama diserahkan ke kami, ke bapak muda ini, alhamdulillah langsung bisa menjadi 6, dan tahun kemarin naik ya. Tahun kedua keputusan kami itu naik menjadi 7 sapi ya. Jadi ini juga apresiasi dari masyarakat juga merasa ini, mungkin ini juga dari pengurus masjid merasa ini adalah
sebenarnya kalau kepengurusan diserahkan kepada yang muda itu sebenarnya orang-orang tua itu sudah merasa tahu kalau bisa berhasil, namun untuk menerapkan semua itu masih berat. Ya, mungkin itu ya. Mungkin itu aja Ustaz yang ingin saya tanyakan pada Ustaz untuk beberapa proses perubahan yang terjadi dari zaman 2011 dan hingga sekarang nih 2024 gitu. Perubahan yang sangat signifikan gitu. Ya walaupun prosesnya lama, namun ada setiap langkah perlahan-lahan itu mulai terjadi perubahan-perubahan gitu Ustaz. Nah, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih juga untuk waktunya. Mohon maaf merepotin Ustaz. Sama-sama. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.